Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nupitasari dari lokal PBA 5B. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah penggunaan aplikasi SPSS dalam menguji sebuah data, yaitu pada video ketiga ini akan membahas tentang uji deskriptif, crosstab, dan uji chi-square. Jadi, pada video kali ini akan membahas 3 pembahasan uji. Sebelumnya, saya meminta maaf jika dalam praktek video nantinya ada suatu kesalahan yang tidak disengaja, mohon dimaklumi, karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Sebelum masuk ke langkah-langkah uji deskriptif, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih pengertian statistik deskriptif itu. Statistika deskriptif itu memberikan informasi mengenai data yang kita punya dan sama sekali tidak menarik inferensia atau kesimpulan apapun tentang gugus induknya yang lebih besar. Contoh, statistika deskriptif yang sering muncul adalah tabel, diagram, grafik, dan besaran-besaran lain yang ada dalam majalah dan koran-koran. Dengan statistika deskriptif, kumpulan data yang diperoleh akan tersaji dengan ringkas dan rapi, serta dapat memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada. Informasi yang didapat dapat diperoleh dari statistika deskriptif itu antara lain ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, serta kecenderungan suatu gugus data. Jadi langsung saja untuk melakukan uji statistika deskriptif itu masuk ke aplikasi SPSS, masuk ke variable view yang ada di sebelah kanan bawah. Pada kolom nama itu beri nilai, karena di sini saya akan menguji nilai evaluasi murid. Nilai Nah, pada kolom desimal itu beri 0, ketik 0. Pada kolom label itu penjelasan dari nilai tadi, yaitu nilai evaluasi. Nah, jika sudah, langsung saja ke data view. Di sini saya sudah menyediakan data di Excel. Yang ini. Nilai evaluasi ini dari 20 orang responden. Kita copy dan masukkan ke aplikasi SPSS yang ada di data view. Paste. Kemudian setelah itu pilih analyze. Karena di sini kita ingin melakukan uji deskriptif statistik, maka kita pilih yang bagian nomor 2 ini, deskriptif statistik, lalu pilih deskriptif. Kita pindah ke kolom variables dan di sini ada pilihan option, kita klik, lalu beri centang pada mean, sum, standard deviation, varian, rank, minimum, maksimum, mean. Untuk ini tidak usah, juga tidak apa-apa, karena kurtosis dan squence ini merupakan ukuran untuk melihat apakah data nilai evaluasi yang didistribusikan secara normal atau tidak. Di sini saya tidak mencentangnya, juga tidak apa-apa. Jadi setelah itu langsung saja continue
dan oke. Maka akan keluar output hasilnya. Nah, inilah output hasil dari descriptive statistik. Nah, dari tampilan tabel output SPSS ini menunjukkan jumlah responden N statistik ini ada 20 orang, yaitu 20 responden. Kemudian rank kemudian nilai minimum statistik ini maksudnya adalah nilai terkecil yang memperoleh hasil evaluasi itu tadi adalah 63. Kemudian maksimum itu nilai tertinggi dari anak tadi itu adalah 95. Kemudian nilai rank ini adalah merupakan selisih nilai minimum dengan maksimum, yaitu 32 orang. Nilainya adalah 32. Kemudian nilai sum adalah penjumlahan dari 20 orang siswa tadi, yaitu sebesar 1623. Rata-rata atau mean dari 20 responden itu adalah 81,15 dengan standar deviasi sebesar 1,716. Kemudian standar deviasi statistik itu ada 7,673 dan varian statistik itu ada 58,871. Jadi dengan data deskriptif statistik ini memudahkan kita cara membaca hasil yang akan kita peroleh. Langsung saja di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang selanjutnya, yaitu tentang crosstab dan uji chi-square, karena tadi sudah menjelaskan tentang deskriptifnya. Kemudian crosstab atau cross tabulation atau tabulasi silang bisa dikenal juga dengan tabel kontingensi, merupakan salah satu bentuk analisis deskriptif yang menggabungkan lebih dari satu variabel ke dalam bentuk tabel. Crosstab bertujuan untuk meringkas informasi dari sekumpulan data ke dalam bentuk tabel. Crosstab juga mempermudah pembaca dalam memahami kriteria data. Kemudian untuk uji chi-square itu dikenal juga di Indonesia sebagai uji kuadrat. Adalah salah satu cara yang digunakan untuk menyampaikan atau menunjukkan keberadaan hubungan ada atau tidaknya antara variabel yang diteliti. Misalnya, jika kita ingin meneliti, hendaklah melakukan uji terhadap perilaku mahasiswa. Karakter yang akan diuji adalah perilaku mahasiswa yang dikategorikan menjadi dua kategori. Kategori tersebut adalah yang pertama, mahasiswa yang mendukung program kampus dan yang tidak mendukung kampus. Maka, kita dapat melakukan itu dengan uji chi-square. Kondisi tersebut itulah yang memungkinkan kita untuk melakukan uji hipotesis mengenai perbedaan perilaku mahasiswa tersebut dilihat dari frekuensinya. Langsung saja, untuk lebih jelasnya itu kita melakukan uji langkah-langkahnya, yaitu melakukan dengan aplikasi SPSS. Kita buka aplikasi SPSS, masuk ke variable view. Di sini saya sudah menyediakan datanya di Excel. Yang bagian ini jenis kelamin dan prestasi kerja. Nah, jenis kelamin itu pada kolom 1 nanti dan prestasi kerja di kolom 2. Kita buka aplikasi SPSS-nya. Jadi di sini adalah jenis kelamin. Kita beri kode JK dan prestasi kerja PK. Nah, pada kolom desimal itu beri 0. Di kolom label itu penjelasan dari JK tadi, itu jenis kelamin.
ulangi. Kemudian VK yaitu prestasi kerja. Prestasi kerja. Pada kolom values itu kita memberi kode. Untuk 1 itu beri tanda untuk laki-laki ADD, kemudian 2 untuk kolom tanda perempuan AD, kemudian oke. Lakukan hal yang sama untuk prestasi kerja, yaitu ada 3 kode. Yang pertama 1 untuk prestasi kerja yang rendah, kemudian 2 untuk sedang, prestasi kerja yang sedang, dan 3 yang tinggi. ADD lalu oke. Setelah itu masuk ke data view. Nah, kita copy yang ada di data Excel tadi. Itu ada 30 responden. Kita copy dan masukkan ke aplikasi SPSS di data view. Paste. Nah, jika sudah, masuk ke analyze dan deskriptif statistik. Karena kita ingin melakukan uji crosstab, maka kita pilih yang ada di sini crosstab. Setelah itu klik, masukkan variabel prestasi kerja itu pada kolom ini S, kemudian jenis kelamin pada kolom row, yang artinya baris. Maaf, ini tadi masukkan di kolom row. Setelah itu, kita juga di sini akan melakukan uji C-square karena crosstab dan C-square ini saling berhubungan. Jadi, kita bisa langsung menguji sekaligus 2 uji. Klik statistik. Nah, di sini ada C-square. Kita beri centang. Lalu continue. Setelah itu kita klik Cals yang ada di sini di bawah statistik tadi, Cals, dan beri centang pada observed, expected, dan prestasi ini kepada kolom row, kolom, dan total untuk menampilkan persentasinya, persennya. Kemudian continue. Jika sudah, langsung saja oke, maka akan keluar output hasilnya. Nah, pada kolom Case Processing Summary ini adalah menunjukkan dalam penelitian tersebut terdapat 30 sampel, yaitu N 30 sampel, yang mana persentasinya itu 100% valid, tidak ada yang missing. Missing itu artinya hilang, yang hilang, sehingga tingkat kevalidannya itu 100%, yaitu valid. Nah, untuk jenis kelamin prestasi kerja bisa kita lihat di sini. Jenis kelamin laki-laki yang prestasi kerjanya rendah itu ada 9 orang, yang sedang ada 4 orang, dan yang tinggi ada 4 orang. Jadi totalnya adalah 17 orang. Kemudian untuk perempuan, prestasi kerjanya yang rendah itu ada 4 orang, yang sedang ada 5 orang, dan yang tinggi ada 4 orang. Jadi totalnya adalah 13 orang.
Begitulah cara membaca cross tab, yaitu dari kolom dari baris ke kolom, jenis kelamin ke prestasi kerja. Kemudian untuk penjelasan chi-square, di sini bisa kita lihat dasar pengambilan chi-square yaitu apabila 0,05 asymmetric to trilet lebih besar sebelumnya. Nah, jadi pengambilan keputusan berdasarkan uji chi-square nilai signifikan A, yaitu berdasarkan nilai signifikan asymmetric to nilai asymmetric. Jika nilai asymmetricnya itu lebih kecil dari 0,05, maka artinya HO ditolak dan HA diterima. Jika nilai asymmetric lebih besar daripada 0,05, maka artinya HO diterima dan HA ditolak. Maksud HO yaitu tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan prestasi pekerjaan. Kemudian HA itu adanya hubungan antara jenis kelamin dengan prestasi pekerjaan. Maka pada kolom ini asymmetricnya itu dapat dilihat bahwa asymmetricnya yakni 0,466, maka artinya itu lebih besar daripada 0,05, maka artinya HO diterima dan HA ditolak. Atau dengan kata lain, tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan prestasi kerja. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.